Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di Masjid Raudhah yang penuh berkah ini senantiasa menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagai tanda rasa cinta kita kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di dalam surga. Hadirin yang berbahagia, suatu ketika Ibrahim bin Adham berkunjung ke sebuah tempat rekreasi. Namun pada akhirnya dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam karena beliau tidak memiliki karcis. Akhirnya disuruh keluar. Menangislah Ibrahim bin Adham. Lalu ada yang berkata, "Tidak usah menangis, nanti aku yang bayarkan karcismu." Malah dia makin menangis. Ada lagi yang berkata, "Tidak usah menangis, saya yang akan memberikan uang agar kau bisa masuk ke dalam." Malah ia tambah menangis. Orang bertanya, "Wahai Tuhan, kenapa engkau menangis?" Lalu dia berkata, "Yang membuat aku menangis bukan karena aku tidak bisa masuk ke dalam, tetapi aku memikirkan akhirat. Bagaimana jadinya kalau saya sudah berada di depan surga, tetapi aku tidak bisa memasuki surga itu karena aku tidak pegang kunci surga. Malaikat sudah mempersilahkan masuk, tetapi aku tidak bisa masuk sebagaimana layaknya aku tidak bisa masuk di tempat itu karena tidak ada karcis yang aku miliki." Maka jamaah Jumat bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak amal agar mempermudah kita masuk ke dalam surga. Apalagi di akhirat, kalau kita melihat bagaimana cara Allah mengadili manusia, ada 5. Pertama, Allah bertanya secara langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'ata asya." Tidaklah bergerak kaki seorang hamba kecuali ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurmu kemana engkau gunakan. Maka Nabi SAW menyampaikan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan sebaik dan sejelek-jelek manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, dan jelek amalnya. Umurmu akan ditanya kemana kau pergunakan. Yang kedua, an malihi, berkaitan dengan harta yang kita miliki. Min aina tasabahu wa fima anfaqah, dari mana kau dapatkan dan kemana kau manfaatkan. Andai kata manusia yang meninggal diberi pilihan, apa kata mereka? Ya Allah, kembalikanlah kami di dunia, kami akan bersedekah. Dan hari ini panitia masjid akan melakukan lelang amal. Ambillah bagian dari situ. Mudah-mudahan harta yang kita sedekahkan menjadi bagian yang membuat kita mudah masuk ke surga. Berkaitan dengan harta, 2 pertanyaan. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau manfaatkan. Yang ketiga, an ilmihi, berkaitan dengan ilmumu fima amalah.
kemana engkau manfaatkan. Wa an jismi fima ablah, dan berkaitan dengan jasadmu kemana kau pergunakan. 4 hal ini akan ditanya sebelum bergerak kaki kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, cara Allah mengadili di akhirat dengan memperlihatkan saksi dan bukti. Kalaulah pengadilan dunia, saksi bisa mengungkapkan fakta yang tidak benar. Apakah karena mereka dibayar? Apakah karena mereka ada hubungan keluarga dan lain sebagainya? Tetapi pengadilan Allah tidak ada yang bisa lolos. Kenapa? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, mulut yang pandai bicara, mulut yang sering berbohong ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, 2 tangan kita ini akan bicara di hadapan Allah berkaitan apa yang dilakukan. Kalau dia pakai bersedekah, dia pakai amal, dia akan berkata, ya Allah, tangan inilah. Di bulan Ramadan banyak amal, termasuk banyak sedekah. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilakukan tangan ini, ya Allah, dia pakai bermaksiat, tangan ini akan bicara. Mulut tidak bisa bicara, tangan kita yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan 2 kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ada yang bisa lolos? Tentu tidak. Karena tangan yang bicara, kaki yang menjadi saksi. Itu cara Allah yang kedua mengadili manusia. Cara yang ketiga adalah dengan menghadirkan saksi secara tertulis. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada perkataan yang keluar dari mulut ini kecuali malaikat raqib dan atid siap menulisnya. Kiraman katibin, mereka mulia di sisi Allah, menulis apapun tingkah laku manusia, mulai dari balik sampai dia meninggal dalam keadaan sadar, tercatat rapi, yang akan disodorkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada 3 orang yang tidak tertulis oleh malaikat. Rufi'al kalamu an salasin, terangkat kalam malaikat, tidak akan menulis 3 orang ini. Pertama, anis sobi hatta ibluga, anak-anak sampai dia balik. Maka kalau ada anak-anak yang belum salat, itu belum berdosa. Tapi kalau ada anak-anak yang salat karena orang tua yang mengajarkan, pahala kepada orang tuanya. Ya. Yang kedua, anil majnuni hatta yafika, orang gila sampai dia sadar. Jadi kalau orang gila tidak salat, dia tidak berdosa. Maka kalau ada orang yang tidak mau salat, tidak mau juga merasakan siksaan, maka pilihannya adalah jangan bawa, no. Tapi tentu kita ingin sadar dalam keadaan sehat, maka salat harus dilaksanakan. Orang gila tidak tercatat oleh malaikat apapun yang dilakukan. Yang ketiga adalah anil naimi hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun. Apapun yang dilakukan oleh orang yang tidur, maka itu tidak terhitung. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya cara Allah mengadili dengan cara diperlihatkan lagi amal perbuatannya dan balasannya. Allah sampaikan dalam Al-Quran, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada hari itu dibangkitkanlah manusia dari kuburnya dengan berbagai macam bentuk, lalu kemudian diperlihatkanlah balasannya. Di sanalah banyak orang yang malu dunia. Ketika di dunia mereka berkata, bukan aku yang mengambil harta mereka, tania iya pego iya itu. Tapi ketika ternyata diperlihatkan perbuatannya, mereka malu karena semua itu tercatat, terekam rapi oleh malaikat. Yang kelima, cara Allah mengadili manusia adalah dengan cara ditimbang lagi amalnya kita ini. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, ditempatkan di tempat yang memuaskan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, akan ditempatkan di sebuah tempat yang bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala. Karena itu jamaah Jumat, solusi yang harus kita lakukan adalah taubat dan perbanyak amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Adam pasti ada dosa. Wa khairun nas, dan sebaik-baik orang yang bertaubat, yang punya dosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Kullukum, setiap kalian ada dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah
orang yang bertobat kepada Allah. Setelah bertobat, perbanyaklah amal di bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Maka jangan lewatkan setiap detiknya, setiap waktunya, kecuali dengan berbagai amal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan itu Ramadan lepas Allah ampuni dosa kita, Ramadan lepas amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan. Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga surga menanti kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala al-arba'atil khulafa'i Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub